Kalau kamu mau 70% watch time channelmu datang dari orang yang sebenarnya cuma mau nonton satu videomu doang, tapi dianya malah ketagihan buka channelmu dan berakhir nonton banyak video-videomu, itu bisa ya, ada rahasianya. Bukan editing ribet-ribet, bukan juga dari bikin trending topik tiap hari, tapi dengan manfaatin 7 trik psikologi sederhana berikut ini nih, yang hampir semua channel besar 1 jutaan subscribers lebih pakai secara diam-diam. Dan yang paling mantep nih, trik nomor 4 ini bikin retention kamu naik 35% dalam 2 minggu. Nah, yang ini udah saya tes sendiri ya, di 3 channel berbeda. Jadi jangan skip ya. Karena kalau kamu skip satu aja, nanti bakal bisa ketinggalan dan sedih pas lihat channel lain di nismu meledak. Sedangkan channelmu masih gitu-gitu aja. Oke, jadi di video ini saya bakal kasih 7 cara bikin penonton gak bisa berhenti scroll di channelmu. Mulai dari detik pertama sampai mereka subscribe dan nyalain lonceng notifikasi tanpa sadar. Oh iya, kalau misalkan kamu minat buat dapetin kaos-kaos dan topi bertema content creator gini, untuk keperluan promosi channel YouTube-mu, dan juga dapetin ebook saya, Sukses dari YouTube, bisa silakan kamu klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, lanjut. Cara pertama, the curiosity debt, utang rasa penasaran. Jadi buat dalam tanda kutip utang penasaran ya, di 17 detik pertama. Misalkan jangan bilang, halo guys, bla bla bla. Ini contoh yang kurang bagus ya misalkan. Hari ini kita belajar bahasa Inggris. Nah, ini langsung bikin pikiran penonton agak jenuh ya. Sedangkan contoh bagusnya gini nih, misalkan, saya pernah belajar bahasa Inggris sudah bertahun-tahun gak bisa-bisa. Tapi dengan pakai satu perubahan kecil ini, bahasa Inggris saya langsung meningkat drastis. Mau tahu apa? Nah, gitu ya. Jadi dengan begitu orang gak akan tutup tab, gak akan keluar browser sebelum dalam tanda kutip bayar utang itu ya. Nah, Netflix, TikTok, dan lain-lain kreator-kreator besar di platform itu pakai trik ini. Cara kedua, open loop berantai. Jangan kasih satu info besar, tapi kasih rantai open loop. Misalkan contohnya, tapi sebelum saya kasih triknya, ada satu kesalahan yang bikin 82% orang gagal lancar bahasa Jepang. Nanti di menit keempat saya kasih tahu apa itu. Tapi sekarang fokus dulu ke... Nah, jadi pas kamu buka satu loop, kamu selipin loop lain lagi. Jadi biar penonton pikirannya kayak dipaksa stay gitu, karena ngerasa belum selesai. Atau ngerasa, ada apa lagi tuh? Cara ketiga, emosional kontras roller coaster. Jadi bikin roller coaster emosi ya, setiap 45-60 detik. Dibikin jangan monoton ya, bisa pakai pola ini, misalkan cerita sedih 10 detik, terus takut kehilangan, terus excited, janji solusi, terus lega. Contohnya gini misalkan, saya hampir nyerah usaha kuliner bulan lalu. Untungnya ada satu tips ini yang nolong usaha kuliner saya bangkit, dan sekarang omset saya tumbuh 300-an%. Nah, karena kan otak atau pikiran manusia itu tanpa disadari suka drama emosional kecil-kecilan. Cara keempat, the 3 second reward loop. Ini yang paling powerful ya. Nah, ini yang bikin retention naik 35%, yaitu dengan kasih reward kecil di setiap 12-15 detik. Jadi bukan cuma ngomong aja, tapi bikin efek-efek kayak jump cut cepet, teks pop-up lucu-lucu, sound effect lucu, zoom in, atau bilang misalkan, tunggu bentar, ini penting banget nih. Nah, gitu. Jadi biar otak penonton tuh dapat dopamin kecil terus-menerus. Ini kayak ibarat main game mobile ya. Dan ini yang jadi rahasia banyak channel reaction dan storytelling viral di 2026 ya. Cara kelima, identity hook. Ini cara dalam tanda kutip menjual identitas. Jadi bukan konten aja. Jadi misalkan jangan bilang cara naikin omset bisnis, tapi bilang buat kamu yang ngerasa bisnis kuliner kamu stuck segitu-segitu aja nggak berkembang. Ini satu-satunya cara biar kamu gak jadi pebisnis kuliner kecil-kecilan terus selamanya. Nah, jadi orang bakal stay karena nggak mau terus-terusan dan identitas pebisnis kuliner kecil gitu. Tapi maunya makin berkembang. Ini sebagai contoh aja ya, misalkan lagi di bisnis kuliner. Kontennya di niche bisnis kuliner. Cara keenam, cliffhanger mini di tengah video. Jadi taruh cliffhanger mini di menit 4-5. Contohnya misalkan, sebentar lagi saya kasih trik nomor 5 yang bikin orang beli produk kamu, bahkan tanpa kamu tawarin. Tapi sebelum itu, saya ada satu rahasia yang dimana para seller-seller besar nggak mau kamu tahu. Nah, ini bikin orang nggak berani pause atau close karena ada sesuatu yang dia nggak mau ketinggalan atau kelewatan. Cara ketujuh, Bing trigger di akhir setiap video. Jadi akhiri video dengan Bing trigger, bukan cuma like and subscribe. Contoh skrip akhir terbaik tuh kayak gini misalkan. Kalau kamu suka trik ini, tunggu video besok. Saya bakal kasih template Canva yang bikin penjualan produkmu naik 4 kali lipat. Nah, terus linknya muncul di layar sekarang. Terus dilanjutin lagi. Jadi jangan tutup dulu ya, ini penting. Nah, gitu ya.
Oke, sekarang saya ada bonus rahasia nih guys. Bonus rahasianya ini yang jarang orang ngomongin ya, yaitu konsistensi tema itu lebih efektif daripada kuantitas. Jadi lebih baik ngupload 2-3 video seminggu dengan satu tema yang sama dan sesuai jadwal. Jadi itu bikin orang balik lagi dan balik lagi ke channelmu buat ngecek video updatean apa lagi yang udah kamu upload. Oke, jadi itu tadi ya guys. Kita rekap singkat dulu nih. Jadi ada 7 cara ya. Yang pertama, utang penasaran. Terus open loop berantai, roller coaster emosi, reward setiap 3 detik, dalam tanda kutip jual identitas, cliffhanger tengah, Bing trigger akhir. Nah, itu tadi 7 ya. Oke, jadi kalau kamu serius mau channelmu jadi magnet penonton, mulai terapin minimal 3 cara tadi ya di video-video kamu berikutnya. Oke, semoga bermanfaat ya guys. Like dan subscribe ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya.